Teman-teman, di video kali ini aku bakal jawab lagi, Bun, aku udah makan buah-buahan, udah makan sering porsi kecil, udah minum air hangat, tapi kok aku masih sembelit, aku susah buang air besar. Pokoknya aku kadang berjam-jam nongkrong di toilet. Bunda pernah nggak sih ngalamin hal ini? Pernah banget. Aku tuh kadang berjam-jam nongkrong di toilet, kadang aku sampai pegal kakinya, dan aku kadang kesal sendiri. Ya Allah, susah banget mau ngeden nggak bisa. Pokoknya itu luar biasa banget perjuangannya. Di video kali ini aku bakal kasih tau kalian penyebabnya apa aja dan juga cara mengatasinya. Pastikan kalian nonton video ini sampai selesai ya. Bantu aku subscribe, like, comment, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adefa dan Bunda. Apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku bakal bahas terkait sembelit ya, atau banyak yang mengeluhkan terkait BAB-nya susah, atau mungkin BAB-nya keras ya, sembelit. Bunda pernah ngalamin nggak? Pernah guys. Jadi kalau kita mengalami asam lambung, GERD, anxiety, gastritis, banyak banget sensasinya. Kalau aku bilang sih berjuta sensasi. Aku tuh berjuang kurang lebih 2 tahun, luar biasa banget perjuangan aku, apalagi yang udah GERD, gastritis, radang. Jadi aku tuh diagnosanya setelah aku dilakukan endoskopi adalah aku ada peradangan lambung, ada gastritis, kemudian juga ada anxiety ya, aku ada radang. Kenapa ini bisa terjadi? Jadi aku itu adalah dispepsia organik. Jadi untuk asam lambung itu ada 2 ya. Ada dispepsia organik dan juga dispepsia fungsional. Bagaimana cara mengetahuinya, Bun? Caranya harus konsultasi atau melakukan pengecekan ke dokter. Karena yang bisa mendiagnosa atau menyimpulkan kalian diagnosanya dispepsia organik ataupun fungsional itu adalah hanya dokter, dengan cara melakukan pemeriksaan atau dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis. Kalau aku sih kayak gitu ya. Untuk asam lambung GERD ini, penyebabnya itu bisa disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama itu adalah karena pola makan dan juga karena faktor pikiran atau faktor stres seperti yang aku alami. Jadi mungkin aku juga dari pola makan, tapi yang lebih mengarah ke aku itu adalah karena dari faktor stres. Aku tuh ngalamin asam lambung GERD, anxiety dari tahun 2019 karena faktor stres atau faktor pikiran. Aku itu orangnya baperan guys. Aku tuh orangnya dikit-dikit dipikirin, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nggak enakan. Ternyata orang nggak enakan itu bener-bener nggak enak dan Allah nggak suka. Jadi aku ngalamin ini semua, bersyukur banget karena aku harus berubah menjadi lebih baik. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk aku yang sebelumnya, yang sebelum aku kena GERD harus dijauhi atau harus dilupakan. Aku dikit-dikit nggak enak, dikit-dikit dipikirin, dikit-dikit nangis, dikit-dikit ngeluh, itu nggak baik ternyata. Makanya aku kena GERD, anxiety, dan aku telah melakukan beberapa hal, dan untuk melewati semua itu butuh banget perjuangan. Dan aku yakin saat ini yang kalian masih berjuang juga pernah ngalamin hal yang aku alami. Aku tuh dispepsia organik, aku ada radang, ada gastritis, kemudian aku ada anxiety. Lengkap ya. Tapi alhamdulillahnya dengan perjuangan yang luar biasa, pengobatan, bersyukur, sabar, ikhtiar, alhamdulillah saat ini udah normal lagi. Aku udah beraktivitas normal, udah makan normal, cuman aku masih mengurangi karena aku tuh trauma banget ya. Kadang aku ditanya, Bunda itu kan udah membaik, udah sehat, kenapa masih nggak mau makan pedas? Karena memang dari kecil aku nggak makan pedas, aku nggak makan mie, aku nggak suka bakso. Jadi memang aku tuh kena GERD karena faktor stres, dan aku sering menunda-nunda makan. Waktu makan itu juga dari pola makan sih, dua-duanya pokoknya. Jadi kita penderita asam lambung GERD itu banyak obat-obatan yang kita konsumsi, apalagi kalau misalnya kita udah konsultasi ke dokter spesialis. Itu banyak obat, ada untuk obat ngap, ada obat misalnya sering sendawa, mual, itu ada berbagai jenis. Kadang aku itu obatnya ada 5 jenis sampai 6 jenis, dan itu diminumnya sekaligus, ada yang sebelum makan dan juga ada yang setelah makan. Video-videonya udah ada ya, obat-obatan apa aja yang aku konsumsi. Nah, Bun, kenapa sih kita itu sering sembelit? Bunda pernah ngalamin gak? Pernah banget. Jadi sembelit ini disebabkan, yang pertama itu adalah karena kita konsumsi obat-obatan.
Karena obat-obatan lambung itu bisa menyebabkan kita sembelit. Aku nggak tahu sih jenis obatnya apa, tapi memang banyak teman-teman aku juga yang ngalamin sembelit setelah rutin konsumsi obat-obatan asam lambung GERD. Ya. Kemudian yang kedua adalah pencernaan kita sedang tidak normal, karena memang kan lambung itu gangguan pencernaan ya. Jadi makanan-makanan yang masuk belum bisa dicerna secara sempurna. Jadi usus itu menyaring makanan kita tuh cuma sedikit, jadi nggak bisa. Jadi BAB nggak bisa. Jadi mendorong makanan-makanan yang disaring itu hanya ampas itu sedikit. Jadi cara mengatasinya itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah minum air hangat. Ada yang komen, Bun, aku udah minum air hangat sering banget, aku udah makan buah pepaya, aku udah makan sayuran, aku udah makan melon, tapi kok masih aja sembelit, susah BAB. Aku tuh kadang dulu ya, di toilet itu kadang berjam-jam, aku tuh kadang sampai capek, kaki aku tuh pegal duduk, nungguin aja, ngeden gak bisa, gak keluar juga. Kalian juga mungkin pernah ngalamin. Kalau ini pengalaman pribadi aku ya. Ternyata solusinya itu sebenarnya gampang. Yang pertama itu kita nggak boleh stres ya, pikiran kita harus positif thinking. Kemudian yang kedua, perbanyak minum air hangat. Meskipun belum berhasil juga, jangan menyerah. Ayo lakukan terus, lama-lama bisa. Aku buktikan sendiri. Kalau ngeluh itu bukan solusi. Kalau kalian mau nanya, mau share konsultasi ke dokter boleh, ke orang-orang berpengalaman boleh, tapi jangan stres. Karena bukan kalian doang yang ngalamin, banyak, termasuk aku dan teman-teman aku yang lain. Jadi adalah minum, kemudian jangan stres, kemudian makan sering, porsi kecil. Meskipun BAB kalian masih sulit atau masih sembelit, harus tetap makan, porsi kecil tapi sering. Kemudian selanjutnya harus perbanyak makan buah-buahan. Ya. Buah-buahan apa aja sih Bun yang bisa membantu atau melancarkan BAB? Ya, seperti pepaya, melon. Kalau aku sih ya, itu yang sering banget aku makan dulu. Kemudian selain itu juga harus minum susu. Ya, dulu nih sebelum aku kena GERD, kalau aku sulit BAB aja berpikir, oh ya, aku harus minum susu coklat. Aku tuh dulu sering banget minum susu Frisian Flag coklat kalau aku lagi sulit BAB. Itu masih sehat. Jadi kalian boleh mikir-mikir, dulu kalau aku susah BAB minum apa ya? Jadi kalau misalnya minum susu, jadi kalian boleh minum susu kedelai, susu almond, itu boleh. Minum Yakult, itu juga bagus ya. Tapi kalau kita yang pernah GERD minumnya itu, atau kalau kita yang sedang mengalami GERD, gangguan pencernaan, harus minumnya dalam keadaan perut terisi 2 atau 3 jam setelah makan. Jadi kalau misalnya kalian masih ngalamin sembelit, jangan menyerah. Itu hal yang wajar, jangan takut, jangan panik. Jadi lakukan aja hal-hal yang disarankan oleh dokter, lakukan aja yang disarankan oleh teman-teman motivator, misalnya teman-teman yang udah sembuh dari GERD, karena mereka juga pernah ngalamin ya. Dan aku tuh dulu sering BAB-nya susah dan juga badan aku kurus, karena memang makanan-makanan yang masuk itu belum bisa dicerna secara sempurna. Jadi yang diserap oleh tubuh itu hanya beberapa persen aja, seperti itu ya. Jadi caranya memang kita harus makan sering dengan porsi kecil. Jadi jangan takut teman-teman, kalian gak sendirian. Aku pernah ngalamin, teman-teman aku yang lain pernah ngalamin, dan banyak orang-orang Indonesia, bukan di Indonesia doang ya, di seluruh negara mungkin mengalami hal ini. Karena biasa ada yang dari Taiwan yang ngechat aku, ada yang dari Malaysia, pokoknya banyak yang ngechat aku juga. Mereka juga ngalamin hal yang sama kayak aku. Kemudian selain minum susu juga minum beras merah, air tajin. Itu bisa mengatasi banget sembelit. Air tajin beras merah atau air tajin beras putih itu selain bagus untuk sembelit, juga bisa menenangkan pikiran kita, bisa membuat kita tidur nyenyak. Itu pengalaman aku ya. Yang penting sih kita yakin aja ya teman-teman ya, jangan dikit-dikit mulu. Lakukan aja, jalani, nikmati, syukuri. Jangan lupa bersyukur intinya ya. Yang penting kita sudah ikhtiar.
Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat share aku kali ini. Dan buat kalian mengalami permasalahan sembelit, semoga terjawab. Terus makan buah-buahan dan juga makan porsi kecil tapi sering ya. Minum air hangat juga. Dan juga boleh konsumsi air tajin beras merah atau air putih. Dan juga minum susu almond ataupun susu kedelai. Itu sih biasa yang aku lakukan. Oke teman-teman, cukup sekian ya video kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.